Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke, melanjutkan materi aritmatika sosial. Hari ini kalian belajar persentase laba atau yang biasa disebut untung dan rugi. Oke, untuk perorangan, persentase untung atau rugi itu bertujuan untuk mengukur performa dari penjualan. Biasanya pedagang akan menghitung persentase keuntungan dan juga kerugian. Nah, untuk perusahaan biasanya persentase keuntungan dan kerugian itu bisa terlihat di laporan rugi laba. Ya, laporan rugi laba perusahaan. Nah, untuk perusahaan tujuannya itu mengevaluasi kinerja perusahaan. Jadi kinerja perusahaan itu dilihat dari laporan rugi labanya. Ya, misalnya persentase keuntungannya apakah naik dari tahun lalu, ataukah turun, ataukah malah jadi rugi berapa persen, kayak gitu. Ya, kemudian tujuan selanjutnya itu mengembangkan perusahaan. Ya, biasanya perusahaan tuh punya target keuntungan berapa persen. Kalau sudah mencapai target tersebut, biasanya ada pengembangan lain, misalnya apakah akan buka anak perusahaan atau buka cabang dan lain-lain. Nah, itu pertimbangannya adalah salah satunya dari laporan rugi laba atau persentase keuntungannya. Lanjut, tujuan selanjutnya itu menganalisis strategi perusahaan. Nah, biasanya perusahaan itu punya strategi ya dalam kegiatan bisnisnya. Nah, kita bisa nilai juga apakah strategi ini cocok untuk perusahaan ini atau enggak, bisa dilihat dari persentasenya. Ya, kita lanjut. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang perorangan, ya, atau masih skala kecil. Nah, untuk perusahaan biasanya ini akan dibahas di mata pelajaran ekonomi. Oke, kita lanjut. Jadi untuk rumus persentase laba rugi atau untung rugi, ya, kita bisa lihat di sini. Sebenarnya rumusnya sama. Ya, kalau kita nyari laba atau nyari persentase untung, berarti kita cari untung per harga beli dikali 100%. Nah, kalau kita carinya persentase rugi, berarti ruginya dibagi harga belinya dikali 100%. Oke, lanjut. Kita lihat contoh pertama yaitu untuk persentase untung. Ya, selanjutnya Ibu sebutnya untung karena ini kalimat atau kata yang biasa kalian dengar. Oke, untuk contoh pertama, sini Anton membeli handphone seharga 1 juta. Ya, kemudian handphone tersebut dijual dengan harga 1.100.000. Pertanyaannya, kondisi apa yang dialami Anton? Untung atau rugi? Dan berapa persen? Oke, di sini kalau dibaca soalnya aja kita sebenarnya udah tahu ya. Kalau Anton itu mengalami ya belinya 1 juta dijual 1 juta belinya 1 juta dijual 1.100.000. Berarti Anton mengalami untung apa rugi? Untung ya. Jadi Anton itu punya untung 100.000 ya, tapi yang ditanya tuh bukan untungnya berapa, tapi persentasenya berapa. Oke, berarti kita pakai rumusnya yang persen untung ya. Persen untung itu sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Maka 100.000 per harga belinya 1 juta dikali 100%, maka didapat ya persentase keuntungan Anton jual handphone itu 10%. Lanjut contoh kedua. Ini contoh untuk persen rugi. Jadi di sini Andi membeli sepeda motor dengan harga 7.500.000. Kemudian sepeda motor itu diperbaiki dengan biaya 500.000. Ya. Setelah diperbaiki, dijual dan laku 7.750.000. Kondisi apa yang dialami Andi? Untung atau rugi dan berapa persen? Oke, kita lihat ya, kalau si Andi ini beli motor 7,5 juta, kemudian diperbaiki 500.000.
Berarti modal yang sudah dikeluarkan Andi itu 7 juta ditambah 500.000, jadi 8 juta. Ya, modalnya Andi itu 8 juta, dijual dengan harga 7.750.000. Dari sini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Andi mengalami kerugian. Ya. Yang dialami Andi kerugian sebesar, kita lihat di sini untuk mencari ruginya, kita harga jual dikurang modal. Ya. Di sini jadi minus. Kalau untung harga jual dikurang modal, itu di sini plus jawabannya. Itu kalau untung. Kalau rugi dia minus. Jadi kerugian yang Andi alami adalah 250.000. Ya, berarti kita pakai persen rugi. Ya, persen rugi itu sama dengan kerugiannya per modal dikali 100%. Maka 250.000 per harga beli atau modal yang Andi keluarkan 8 juta dikali 100%, maka didapat kerugian Andi itu 3,125%. Lanjut. Ini contoh ketiga persen rugi. Jadi di sini Pak Jono menjual seekor sapi yang dibelinya beberapa hari lalu. Kemudian sapinya terjual dengan harga 8.100.000 dan Pak Jono rugi 10%. Berapa harga sapi waktu dibeli? Ya, kalau tadi kita cari persen ruginya dan persen untungnya. Kalau ini udah diketahui persen ruginya 10%, yang dicari harga belinya. Ya. Oke. Jadi yang diketahui harga jualnya 8.100.000, kemudian persen ruginya 10% atau sama dengan 0,1. Kemudian harga belinya kita umpamakan X, dan rumusnya rumus harga beli atau X itu harga jual per 1 dikurang persen ruginya. Ya. Maka 8.100.000 per 1 dikurang 0,1. Ya. Jadi 8.100.000 per atau dibagi 0,9. Hasilnya 9 juta. Jadi harga belinya waktu beli sapi ini Pak Jono harganya 9 juta. Lanjut ke persen laba atau untung. Ya, di sini diketahui seorang pedagang memiliki barang yang dijual dengan harga 126.000. Jika dari harga tersebut pedagang mendapatkan keuntungan 5%, tentukan harga pembelian barangnya. Ya, jadi diketahui harga jualnya 126.000, kemudian persen untungnya 5% atau sama dengan 0,05. Kemudian kita umpamakan lagi harga belinya X. Ya, nah kita lihat rumusnya masih sama, X sama dengan harga jual. Yang membedakan di sini ya, 1 ditambah persen untung. Kalau tadi rugi kan diketahui, makanya dikurang. Kalau untung ditambah. Ya, 1 ditambah untung persen untung. Maka harga jualnya 126.000 per 1 ditambah 0,05. Maka 126.000 per atau dibagi 1,05. Hasilnya 120.000. Jadi pedagang ini membeli barangnya dengan harga 120.000. Semoga kalian semua paham. Kalau sudah, lanjutkan mengerjakan tugas yang ada di web setara.kemdikbud.go.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.